Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun, selama saya benar. Kenapa saya dikurung, tidak boleh jadi dirut? Nah, itu tadi ya Pak Ahok ya, yang kita kenal dengan Pak Ahok. Jadi ada beberapa statement, yang ini dan yang itu, tetap berpikir positif ya untuk maju bangsa Indonesia kita, Indonesia Raya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, di share juga videonya. Gua punya TNW Go dan juga gua punya mikrofonnya ini. Yang pengen konten kayak gue silakan aja di keranjang kiri bawah situ. Ya, tanpa berlama-lama ya, tetap berpikir positif. Kita lanjut videonya. Ayo. Jika saya jadi dirut untuk membereskan, makanya saya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut. Iya. Setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah rugi kan, terus bisa untung tuh sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Nah, saya udah spesialis saya lah kalau pretelin detail gitu. Terus kenapa saya masih bercanda gini? Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah, kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Pak, tapi main golok. Terus kembali ke Pak Jokowi, jadi gimana Pak Jokowi? Gitu Pak, jangan saya Pak. Ini di acara Mata Najwa ya, ataupun narasi ya, di Mata Najwa. Ada waktu Pak, makanya saya kurang minat dia bilang. Enggak mesti telepon. Pak Ahok pernah disuruh Pak Jokowi jadi dirut Pertamina, tapi Pak Ahok tolak. Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya ini di liputan 6 ya, liputan 6. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut. Iya. Setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Pak, saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut ada duit gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Gimana Pak Ahok ini kok ada dua pernyataan yang berbeda ya. Kemarin di liputan 6 Bapak bilang saya nggak pernah dikasih dirut. Kalau mau bersihkan Pertamina ya saya harus dirut. Padahal 4 Juli 2024 ya, Pak Ahok itu ada podcast dengan Mbak Najwa Shihab. Dia bilang Pak Jokowi pernah suruh dia ya agar menjadi dirut Pertamina, tapi dia yang tolak. Berarti kan sudah pernah dikasih cuma-cuma, katanya nggak pernah dikasih dirut. Gimana Pak Ahok ini? Aduh, banyak pikiran, lupa Pak Ahok apa gimana? Podcast Mbak Najwa Shihab dan Pak Ahok yang ini nih ya, ini 4 Juli 2024. Pak Ahok bilang di situ ketemu Pak Jokowi, disuruh sama Pak Jokowi itu tahun lebih yang lalu, berarti sekitar tahun 2023 disuruh Pak Jokowi jadi dirut Pertamina. Kita bayangkan aja di situ Pak Ahok terima, Pak Ahok jadi dirut, kan bisa dia bilang kan mau pecat-pecatin, mau bersihkan Pertamina kan bisa. Tapi kenapa ditolak? Tanda tanya besar. Lagian berarti presiden ya, Pak Jokowi orang nomor 1 saja sudah menyuruh dia jadi dirut. Berarti disupport dan didukung oleh presiden. Ya kan, pada saat itu juga 2019 sampai 2024 partai PDIP partainya Pak Ahok ini lagi berkuasa sekali. Berarti Pak Ahok ini kan super power ya kan. Terus apa maksudnya dia bilang tidak berdaya lah, macan ompong lah, tidak berkuasa, hanya komut. Alah, banyak cerita. Jadi saya rasa tidak ada yang membatasi Pak Ahok untuk membongkar semuanya ini dari tahun-tahun yang lalu sebelum negara rugi banyak seperti ini. Ya, walaupun saya tetap dukung Pak Ahok untuk membeberkan, membongkar semuanya agar Kejaksaan Agung bisa menangkap semua pelaku yang mungkin sampai hari ini belum ketahuan, agar bisa tuntas sampai ke akar-akarnya. Ya, meskipun saya dan sebagian masyarakat sangat kecewa sama Pak Ahok karena menolak jadi dirut,
karena kurang minat katanya. Padahal itu bisa menyelamatkan negara dari kerugian yang sangat besar saat ini. Terima kasih semuanya. Sekarang udah nggak kompak ya? Nggak juga sih, Di belum mata ketemu aja. Najwa. Kapan terakhir ketemu? 1 tahun lebih lah. Apa waktu itu masih nggak ketemu ya? Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu itu tujuannya diminta jadi dirut ke Iya. setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah rugi kan, terus bisa untung sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Nah, saya udah spesialis saya lah, tahu pretelin detail gitu. Nah, terus kan kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah, kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Maksudnya apa terapi? Banyak orang kalau jadi dirut Pak, duitnya banyak Pak. Mungkin 25 sama 100% nih Pak. Saya juga mau nih Pak. Pak, jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau saya dirut ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat, saya bilang. Enggak, mesti telepon. Ya, terus saya mesti tanya situasi dari malahan saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Lalu ada Ya, jadi saya berharap Pak Luhut ya. kita semua Video harus beberapa bangga jadi orang ya, Indonesia. video beberapa tahun lalu. Ya, ini. kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau bicara-bicara kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat harus berikan contoh seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Ya, kita semua dalam kelas kita masing-masing, posisi kita masing-masing, kita harus kasih. Emang benar Pak Ahok nggak pernah ditawari jadi dirut Pertamina oleh Pak Jokowi? Anda seemosional ini? karena saya nggak bisa apa-apa, saya di luar kekuasaan. Oh gitu Pak Ahok. Saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Nah kalau itu tadi Pak Ahok. Sekarang kita dengar dari Pak Basuki Cahayapurnama. Dia panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu itu tujuannya diminta jadi dirut ke setahun lalu itu tuh. Oh jadi kalau Pak Basuki Cahayapurnama pernah ya ditawari jadi dirut ya. Nah terus kenapa Pak Basuki Cahayapurnama nggak jadi dirut aja? Kenapa jadi komut Pak? Terus kan kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf. Terapi Pak Basuki Cahayapurnama ya jadi komut Pertamina tuh karena lagi terapi golf, terapi apa itu tadi ya Pak ya. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. Begitu ya Pak ya, ada duit ada waktu ya Pak ya, enak banget ya Pak ya. Pak Basuki emang paling top. Emang ya, petugas partai banteng asuhan Mama memang paling sering ngalamin yang namanya amnesia. Amnesia atau lupa ingatan tentang apa yang dia sampaikan sendiri ketika mereka punya kepentingan tertentu atau mungkin dalam artian kepentingan itu nutupin salahnya. Cuma yang ini adalah keamnesiaan daripada si ex-komut Pertamina yang lagi sibuk bikin statement kesana kemari sampai keluar urat tentang bongkar-bongkaran Pertamina. Coba kalian lihat dulu. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu itu tujuannya diminta jadi dirut ke Iya. setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah rugi terus bisa untung tuh sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Nah, terus kan kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah, kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Jangan saya Pak, lebih baik
orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut ada duit gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Itu statementnya di 2024 sama si Najwa. Ya, dia ngomong bahwa dia ditawarin jadi dirut Pertamina oleh Pak Mul, tapi dia yang nolak. Tapi lain dulu, dan sekarang lihatin yang ini. Anda seemosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Sekarang udah paham belum keamnesiaannya si Pak ex-komut ini di mana? Di 2024 dia ngomong sama Najwa Shihab bahwa dia ditawarin jadi dirut oleh Pak Mul, tapi dia tolak karena ngerasa Pertamina udah oke, udah profit, dan juga dia mau terapi dirinya nih, happy. Tapi di 2025 dia ngomong bahwa dia tuh cuma komut, dia tuh berapa kali minta jadi dirut, iya kan? Karena kalau tanpa jadi dirut dia nggak akan bisa ngeberantas kebobrokan yang ada di Pertamina. Lantas Pak ex-komut alias Pak Ahok, yang bener yang mana nih? Untuk melihat bagaimana seseorang, maka lihatlah rekam jejaknya. Itu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua, saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Itu tadi Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama ya. Jadi kita tunggu semoga ada nanti apa ya? Ada video-video lagi yang dari Pak Ahok yang karena tahun kemarin kayak gini, tahun ini kayak gini tadi ya di mata Najwa dan juga di Liputan 6 yang tadi diputar-putar. Untuk kita semuanya tetap berpikir positif untuk bangsa kita terus maju. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Di share juga videonya. Tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.